Berikutnya sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Buser 6. Duo partner dalam kejahatan ini, Dedi dan Mahfud, tidak sadar aksi mereka mencuri di sebuah perumahan di Kelurahan Mata Bubu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, diam-diam direkam warga. Sempat kabur setelah menggasak sejumlah barang elektronik, namun polisi berhasil membekuk keduanya Senin dini hari setelah menerima laporan warga dan juga setelah mengidentifikasi mereka melalui video rekaman warga. Modus operandi kedua pelaku menyewa mobil rental lalu berkeliling memantau rumah kosong yang ditinggal pemiliknya. Satu pelaku, Dedi, adalah residivis dengan kasus yang sama. Kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Jelang tahun baru, polisi menggencarkan razia terhadap pedagang tuak atau balo di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam jangka waktu 3 hari, polisi menyita ribuan liter miras tradisional balo dan langsung memusnahkannya Senin siang. Ribuan liter miras itu dimusnahkan dengan cara dibuang ke drainase. Nilai miras yang dimusnahkan mencapai 20 juta rupiah. Balo ini diketahui berasal dari Kabupaten Jeneponto, Takalar, Goa, dan Kabupaten Maros. 7 orang pemilik sekaligus yang menjual miras itu kepada masyarakat juga ikut diamankan. Miras jenis balo ini selama ini dianggap menjadi salah satu sumber pemicu tindakan kriminalitas di Kota Makassar, sehingga dengan merazia miras ini diharapkan momen malam pergantian tahun bisa berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Petugas gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau hingga Sabtu dini hari. Di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Barek Motor Kijang, petugas menyisir seluruh ruangan. Selain memeriksa barang bawaan, petugas juga melakukan tes urin terhadap 4 orang yang dicurigai mengkonsumsi narkoba. Hasilnya, satu pekerja wanita di tempat biliar itu positif narkoba. Selanjutnya, pada 5 lokasi yang dirazia, ada 3 orang yang dilakukan tes urin dan 3 lainnya yang tidak beridentitas diserahkan ke Satpol PP. Razia ini dilaksanakan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif di hari Natal dan Tahun Baru. Razia serupa akan digencarkan secara bertahap. Video pengancaman seorang pria terhadap tetangganya ini terjadi di kawasan Jalan Ki Merogan, Lorong, Banten, Kecamatan Kertapati, Palembang. Meski korban ketakutan dan bersembunyi di rumahnya, namun pelaku terus mencaci maki korban sambil menenteng sebilah senjata tajam. Untungnya niat pelaku hendak masuk rumah korban berhasil dicegah keluarganya langsung membawanya pulang. Tindakan pengancaman ini berawal saat korban Oktarina menemui orang tua pelaku untuk minta dikembalikan ponselnya yang sudah lebih dari 1 bulan dipinjam pelaku. Mengetahui korban menemui orang tuanya membuat pelaku tak terima. Menurut korban, pelaku bahkan sudah sempat mengayunkan senjata tajam ke arahnya, namun ia bisa menghindar. Berbekal rekaman video serta keterangan saksi, korban telah melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian setempat. Korban yang masih trauma berharap polisi bisa segera memproses laporannya. Seorang pencuri ponsel yang beraksi di sebuah rumah makan di Jalan Raya Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, terekam CCTV dan viral di media sosial. Seorang pria mengenakan kaos hitam, tutup kepala hitam, serta menggunakan masker, datang ke rumah makan berpura-pura menumpang buang air kecil. Melihat situasi kondisi rumah makan sepi, pelaku langsung menyambar ponsel milik karyawan yang diletakkan di meja kasir rumah makan. Pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor warna hitam. Meski punya bukti, aksi pencurian ini tidak dilaporkan ke polisi. Korban masih menunggu itikat baik dari sang maling untuk mengembalikan ponsel yang telah dicurinya. Seorang perempuan di Kota Palembang diduga telah menjadi korban penipuan teman sekampungnya dengan modus bisnis proyek lelang ponsel. Namun setelah korban mentransfer sejumlah uang, barang yang dijanjikan tidak kunjung datang. Atas kejadian itu, korban lapor ke Polrestabes Palembang. Di kantor polisi, Sri Hartati, korban, tidak henti-hentinya menangis. Perempuan berusia 43 tahun itu mengaku merugi sebanyak 35 juta rupiah. Kasus bermula saat korban dihubungi tetangga sekampungnya Guntoro di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Pelaku mengajak korban berbisnis lelang ponsel karena ada pihak yang siap membelinya kembali dengan nilai lebih tinggi. Korban yang terpikat bujuk rayu pelaku lalu mentransfer uang yang diminta. Korban mengaku uang yang dibawa kabur merupakan hasil meminjam dari rekan yang ada di Kota Palembang. Guna kepentingan penyidikan, polisi kini menyita beberapa barang bukti seperti bukti transfer dan percakapan korban dan terduga pelaku di media sosial.